Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilazari Ramadhani dengan 2310911 Di sini saya akan menjelaskan video ajar yang berkaitan dengan topik anatomi, khususnya anatomi sistem saraf pusat, sistem saraf primer secara overview, neurosensoris, jarak sensorik, dan jarak motorik. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan overview dulu terkait sistem saraf pusat dan sistem saraf primer gitu. Secara umum, secara umum sistem saraf itu atau neurologi itu bisa kita kategorikan menjadi dua hal. Yang pertama, ada sistem saraf tepi, lalu ada sistem saraf pusat. Nah, mengapa ini dibagi menjadi dua dipisahkan? Karena saraf-saraf ini mempunyai fungsi dan jalur kerja yang bersesuaian. Misalkan ke sistem saraf pusat dulu, sistem saraf pusat seperti namanya, yaitu merupakan suatu sistem yang berlokasi di daerah otak atau daerah pusat dari tubuh manusia. Nah, sistem saraf pusat ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada cerebrum, ada encephalon, dan ada medulla spinalis. Cerebrum atau kita kenal juga sebagai otak kecil, sedangkan encephalon kita kenal sebagai otak besar. Otak besar ini bisa dibagi menjadi tiga kategori lagi, yaitu ada glomeruloencephalon, lalu ada mesencephalon, dan ada prosencephalon. Nah, untuk glomeruloencephalon ini kita bagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pons dan medulla oblongata. Ini berletakkan di daerah mata otak gitu ya. Lalu ada mesencephalon dan ada dari mesencephalon itu kita punya prosencephalon. Prosencephalon ini dibagi menjadi diencephalon dan telencephalon. Secara garis besar ada di atlas anatomi somata itu seperti ini. Ini kita sebut sebagai cerebellum di bagian otak maksudnya. Lalu ini ada pons, ada daerah medulla oblongata. Ini merupakan bagian dari bagian otak. Ada cerebellum sebagai otak kecil yang cerebellum ini merupakan sebuah bagian otak yang bakal mengatur keseimbangan tubuh kita gitu. Lalu ini merupakan bagian-bagian otak besar dan berbagai pembagian-pembagiannya. Baik, untuk sistem saraf pusat kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini kalau secara anatomis bisa dibagi jadi dua, atau kita kelompokkan untuk berdasarkan strukturnya. Ada yang kita sebut sebagai nervi cranialis, dan ada yang disebut sebagai nervi spinalis. Nah, sesuai namanya, nervi cranialis atau nervus cranialis merupakan sebuah nervus yang berada pusatnya di daerah otak. Kita punya 12 nervus cranialis. Yang pertama ada olfaktorius, yaitu berfungsi sebagai pelindung. Lalu ada nervus opticus sebagai penglihatan. Lalu ada nervus oculomotorius, dia yang mengatur refleks pupil, lalu gerakan kelopak. Selalu ada juga mengatur pergerakan dari otot atau bagian otak. Lalu ada nervus subcalis, dia juga berfungsi sebagai mengatur gerakan mata. Lalu ada nervus trigeminus, dia yang membuat inervasi di daerah muka untuk kita bisa merasakan sensasi wajah dan mastikasi. Mastikasi ini semacam proses pengunyah gitu. Selanjutnya ada nervus pertusan sebagai pengatur untuk gerakan mata juga. Lalu ada nervus facialis, ini yang mengatur ekspresi wajah kita, mimik wajah kita, dan juga bisa mengatur kelenjar ludah itu sendiri. Lalu selanjutnya ada juga nervus vestibulocochlearis, yaitu seperti namanya, dia berfungsi untuk inervasi pendengaran, telinga, dan juga ada keseimbangan. Jadi ada nervus glossopharyngeus, itu dia menginervasi daerah-daerah taring. Lalu ada nervus vagus yang biasa menginervasi daerah-daerah
organ-organ internal seperti jantung, paru, dan lain sebagainya. Lalu ada nervus accessorius yang menginervasi bagian otot leher, dan juga nervus hipoglossus atau yang menginervasi gerakan lidah kita. Jadi kita ke kiri, ke kanan, itu diatur oleh hipoglossus. Lalu selanjutnya ada juga kita kenal sebagai nervus spinalis, seperti namanya spinalis, berarti dialah yang menyusun dari vertebra kita. Kita punya 4 jenis. Yang pertama ada nervi cranialis yang berjumlah 7. Lalu ada nervus trocalis yang berjumlah 12, ada nervus lumbalis berjumlah 5, dan nervus sacralis juga berjumlah 5. Ini tadi yang disebut sebagai nervus cranialis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Lalu selanjutnya ada nervus trocalis dari sini sampai sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan kemudian torak dilanjut dengan nervus dari lumbal yang berjumlah 5, ada lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, dan lumbal 5. Lalu dilanjut dengan lumbal dari sakral 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu berarti dalam nervus spinalis. Secara umum rangkumannya ada di sini untuk nervus-nervus dari cranialis. Yang pertama kita mulai dari olfaktorius yang berfungsi di hidung sebagai alat penghidup. Yang kedua itu ada nervus kedua yaitu nervus opticus, dia ada di mata. Lalu selanjutnya yang nervus ketiga yaitu di oculomotor, dia berfungsi untuk pergerakan otot-otot mata, juga dibantu dari inervasi saraf keempat dan juga saraf keenam. Lalu tadi nucleus accumbens dia berfungsi untuk pergerakan otot dari musculus obliquus superior. Lalu ada juga nervus kelima yaitu trigeminal untuk merasakan sensasi dari muka itu sendiri, dan juga sebagai saraf motoriknya dia menggerakkan dari otot-otot pengguna atau mastikasi. Selanjutnya yang keenam ada nervus abducens, dia mengatur dari pergerakan otot musculus rectus eternal. Selanjutnya yang ketujuh yaitu musculus facialis, dia yang membuat sensasi di wajah, menggunakan wajah khususnya buat ekspresi dan mimik wajah gitu. Selanjutnya nervus kedelapan yaitu vestibulocochlearis, dia ada di inner telinga di bagian tengah untuk pendengaran dan juga keseimbangan. Selanjutnya nervus ke-9 yaitu glossopharyngeal, ini juga berbentuk area muskulatur dan juga sensornya dia merasakan lidah, tonsil, dan taring. Lalu nervus ke-10 yaitu nervus vagus. Fun fact, nervus vagus merupakan inervasi terbesar untuk terpanjang karena dia menginervasi banyak organ. Jadi dia meliputi dari jantung, paru-paru, gastrointestinal tract atau daerah lambung dan daerah usus juga dibantu inervasi oleh nervus vagus. Selanjutnya ada nervus ke-9 yaitu nervus accessorius. Dia itu inervasi daerah leher yaitu di sternocleidomastoideus masterius dan trapezius. Lalu ada inervasi dari hipoglossal yaitu buat pergerakan dari otot mungkin seperti itu. Sistem saraf tepi juga dibagi secara fisiologis. Ada sistem saraf tepi di daerah sensorik dan daerah motorik. Kalau sensorik bisa dibagi lagi jadi 2, ada yang spesifik, dia general. Contoh spesifik ini menggunakan indera-indera tubuh kita seperti visual, pembau, perasa, pendengar, dan lain sebagainya.
Kalau secara general itu somatik berarti yang di superficial atau di permukaan biasa seperti nyeri, suhu, dan lokomotorik gitu. Lalu buat motorik sendiri ada dibagi menjadi somatik dan otonom. Otonom seperti namanya oto berarti otomatis, jadi merupakan saraf-saraf yang bekerja secara otomatis gitu di tubuh. Dia tidak perlu kita sadari itu dia bekerja. Ini dibagi dua lagi jadi saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis itu merupakan suatu saraf yang bekerja dalam keadaan kita tidak rileks dalam artian seperti kita di bawah tekanan, kita sedang di dalam kondisi darurat, kondisi tertekan, itu biasanya yang teraktivasi adalah saraf simpatis. Dia dapat meningkatkan denyut jantung, membuat tangan bergetar, dan juga memperbaiki dari pupil mata. Lalu temannya lagi ada yang namanya saraf parasimpatis, yaitu merupakan sebuah saraf yang bekerja secara kebalikan dari saraf simpatis. Dia bekerja dalam kondisi kita rileks dan istirahat gitu. Motor tadi dibagi juga sebagai somatik volunteer atau yang kita sadari. Nah, yang general tadi ada lagi nih satu yaitu visceral. Visceral ini seperti namanya visceral, berarti dia bekerja buat organ-organ sensoris di bagian organ dalam tubuh seperti ada nyeri internal, pendarahan internal. Lebih gitu aja buat overview sistem saraf pusat dan saraf tepi. Selanjutnya kita mulai masuk ke anatomi organ sensoris. Yang pertama kita akan bahas yaitu anatomi mata. Mata sendiri ada beberapa lapisan. Kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada tunica fibrosa. Tunica fibrosa ini bakal terletaki oleh suatu struktur namanya kornea di bagian anterior dan sklera di bagian posterior. Selanjutnya ada juga tunica vasculosa. Vasculosa ini kenal juga sebagai uvea. Uvea ini kita bisa bagi strukturnya sesuai penempatannya. Yang pertama ada iris, corpus ciliaris ini berada di anterior, sedangkan kolom koroid dia berada di posterior. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir tadi ada lapisan tunica nervosa, yaitu di bagian retina. Ini bagian tunica fibrosa, daerah sini. Ini yang kita kenal sebagai kornea. Ini yang kita kenal sebagai kornea di daerah sini, yang masih paling depan dari organ mata kita. Lalu, selanjutnya adalah sklera. Kalau tadi kornea di bagian anterior, sedangkan sklera ini di bagian posterior. Jadi dia setelah dari kornea itu. Dia melindungi bagian belakang dari mata. Dan sini sklera. Selanjutnya ada tunica vasculosa, atau kita kenal juga sebagai uvea. Ini punya beberapa struktur, yaitu ada iris dan corpus ciliaris. Iris ada di daerah sini, ini iris, dan corpus ciliaris merupakan cekungan di belakangnya iris. Jadi ini merupakan corpus ciliaris, dan ini adalah iris. Selanjutnya ada juga yang dinamakan korteks di bagian postventral. Lalu tunica nervosa tadi merupakan retina. Retina adalah ini. Retina ini disebut juga sebagai organ reseptor mata karena dia yang paling dekat sama nervus untuk membawanya ke otak. Jadi dikenal juga sebagai organ reseptor penglihatan. Lalu buat detailnya, pupil itu dia daerah sini yang hitam-hitam. Lalu ada kornea di daerah sini. Setelah pupil ada kornea. Lalu yang putih dari sini adalah sklera. Dan cekungannya di sini adalah limbus kornea. Itu aja. Lanjut kita bakal bahas lebih detail buat tunica fibrosa. Tunica fibrosa itu tadi ada kornea. Kornea itu merupakan sebuah media refraksi. Jadi dia bersifat avaskular atau tidak ada pembuluh darah. Nah, gimana sih dia mendapatkan sumber-sumber nutrisinya dari air mata dan humor aqueous. Nah, dia ini fungsinya untuk menerima cahaya dan menghapuskan bayangan itu setelah cahaya ditangkap oleh mata. Lalu selanjutnya ada sklera.
Sclera ini tempat-tempat otot ekstraokular. Jadi dia terdiri dari vaskularisasi. Salah satunya ada arteria ciliaris dan diinervasi oleh nafas ciliaris. Lalu kita bahas bagian tunika vaskulosa. Tunika vaskulosa tadi ada iris. Iris ini yang memberikan warna di mata kita. Jadi kalau orang-orang di Asia itu rata-rata pupilnya rata-rata irisnya itu gelap karena mempunyai melanosit yang tinggi. Melanosit ini merupakan eh, sel yang membuat melanin atau pigmen mata. Jadi selain memberikan warna pada mata, dia juga mengatur gerakan pupil itu sendiri. Nah, iris ini di bagian anterior limiting layer dia ada melanosit dan ada iris stroma. Iris stroma ini terdiri dari dua muskulus, yaitu muskulus datar pupil dan muskulus sphincter pupil. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya untuk muskulus dilatator pupil, dia serat-serat ototnya ini berbentuk radial. Jadi saat kita dimasuk ke ruangan yang kondisi ruangan itu gelap, ini bakal membuka, menarik mata kita, pupil kita tuh melebar. Jadi cahaya yang ada tuh dimaksimalkan penangkapannya sehingga makin banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Makanya pupilnya melebar dan ini menggunakan muskulus dilatator pupil. Ini dipakai saat kita di ruangan yang minim cahaya. Selanjutnya ada muskulus sphincter pupil. Dia serat-serat ototnya ini berbentuk sirkular, bengkak-bengkak kayak gini. Dia saat berkontraksi itu bakal menebal ke arah tengah. Jadi bakal mesempitkan dari pupil itu sendiri. Ini berfungsi saat kita di kondisi yang banyak banget cahaya. Fungsinya dia kontraksi, jadi dia meminimalisir dari adanya penangkapan cahaya-cahaya yang terlalu banyak. Itu dalam kondisi kita di ruangan atau tempat yang banyak cahaya. Itu buat iris tadi. Selanjutnya kita ke corpus ciliaris. Corpus ciliaris kalau kita lihat secara mikroskopik atau monoskopiknya seperti ini. Dan kurang lebih juga lapisannya. Corpus ciliaris itu dapat kita bagi menjadi tiga beberapa bagian, yaitu yang pertama ada yang pars plicata, daerah sini. Nah, pars plicata ini terdiri dari musculus ciliaris. Dia merupakan otot yang bakal mengakomodasi dari lensa itu atau menggerakkan lensa untuk memfokuskan eh, objek yang kita lihat. Lalu ada proses ciliaris, ini tempat melekatnya ligamentum suspensorium yang bakal menghasilkan cairan humor aqueous. Selanjutnya ada pars plana, itu merupakan sebuah pars di daerah sini. Tadi ini pars piliaka, lalu di sini ada pars plana. Nah, pars plana ini dia sedikit vaskular, jadi dia lokasi insersi dalam. Ini tadi yang akomodasi lensa saat eh, kita dari otot siliaris ini berkontraksi, dia bakal membuat zonula fiber atau zonula zini ini kendor, sehingga lensanya cembung. Nah, selanjutnya keterbalikannya, kalau dia otot siliaris muscle ini dia tertarik, dia bakal membuat lensa ini flat. Jadi zonula fiber-nya bakal menipis atau flat, tipis kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas dari tubercle dan osak. Tubercle yang tadi di itu retina merupakan lapisan sel mata yang terdiri dari fotoreseptor, sel pupil, dan sel batang. Jadi secara anatomi mikroskopik seperti ini lapisannya. Selanjutnya, gimana sih itu cahaya itu ditangkap? Jadi saat cahaya itu diteruskan dengan retina, epithelium pigmentum bakal meneruskan impuls cahaya itu diubahnya menjadi impuls listrik. Kenapa harus menjadi impuls listrik? Karena sistem saraf pusat kita, yaitu otak, dia tidak mengerti jenis-jenis impuls selain listrik. Makanya organ-organ indera kita, reseptor-reseptor
reseptor-reseptor organ indera kita itu menerjemahkan impuls-impuls tersebut menjadi impuls listrik sehingga bisa diterjemahkan dan ditindaklanjuti oleh otak. Ya, kalau dari impuls itu diterapkan ke bagian otak. Vaskularisasi sendiri di 2/3 atas itu oleh arteri retina centralis dan sepertiga bawah oleh arteri choroidalis. Selanjutnya kita ke dalam lensa. Jadi lensa sempat disinggung merupakan media refraksi di avaskular atau tidak ada pembuluh darah. Lensa um, secara struktur bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu korpus anterior posterior, korpus anterior. Lensa ini berfokus sebagai daya akomodasi, yaitu mengubah kecondongan sehingga terbentuklah bayang yang jatuh pada retina. Ini buat gambarnya. Illiform region, cortical fibers, retinal fibers, ini tadi posterior lens kapsul, ini anterior lens kapsulnya. Selanjutnya kita ke corpus vitreous, juga media refraksi. Ini merupakan semacam cairan yang mengisi 2/3 bola mata. Jadi dia mempertahankan bentuk bola mata itu sendiri. Lalu kita ke palpebra atau otot mata dan glandula lacrimalis. Nah, palpebra merupakan kelopak mata yang melindungi bola mata kita sendiri. Glandula lacrimalis merupakan sebuah kelenjar yang bakal menghasilkan suatu sekret yang bakal membasahi mata. Apa sih fungsinya supaya mata ini kan secara superficial dia tidak ada pelindung yang proper gitu loh. Jadi dia benar-benar dihadapkan langsung di dunia luar tanpa perlindungan yang ekstra. Jadi disinilah fungsinya dari sekret-sekret dari kelenjar lacrimalis membuat cairan itu disekresikan lalu membasahi mata. Jadi mata ini selalu bersih gitu loh. Nah, dari kelenjar lacrimal tadi bakal ada secretory ductus. Secretory ductus ini bakal membasahi mata gitu. Lalu setelah membasahi mata, dia bakal masuk ke punktum lacrimal. Masuk ke punktum lacrimal, dia bakal lanjut lagi ke canaliculus superior dan interior. Lalu bakal masuk ke corpus canaliculus, masuk ke sulcus lacrimalis, lalu ductus lacrimal dan meatusasi interior. Jadi beberapa kejadian seperti habis kita bangun tidur, itu kita ada semacam mata atau kayak struktur kuning-kuning dari sini itu menandakan dari hasil sekret dari glandula lacrimal tadi. Dan juga semisal kalau kita sedang menangis, itu somehow bakal ada juga kelenjar sekret dari hidung. Itu merupakan asal usulnya dari glandula lacrimal. Jadi itu tadi perjalanannya dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini dan keluar dari meatus masih impactor. Baik, selanjutnya kita ke otot ekstrakular mata. Jadi hampir semua otot ekstrakular mata itu diinervasi oleh nervus 3, yaitu nervus oculomotorius, kecuali 2 otot, yaitu musculus obliquus superior itu oleh nervus nuclear, dan juga musculus lateral itu dari nervus keempat, yaitu nervus abducens. Ini tadi musculus levator palpebra superior, ini ada frontal bone, ini tadi musculus superior oblique, ini ada musculus lateral superior, ini tadi inervasi dari nervus obliquus, dari lateral rectus, musculus inferior rectus, ini ada inferior obliquus. Fungsi-fungsinya ini yang membantu pergerakan bola mata itu. Pertama, musculus rectus superior, dia bakal membuat mata ke arah atas dan lateral atau ke samping. Lalu selanjutnya ada musculus obliquus inferior, yang bakal mempersarati pergerakan mata ke arah superior dan ke arah medial, atau ke arah atas dan arah medial atau ke tengah gitu. Selanjutnya ada musculus rectus inferior. Musculus rectus inferior ini dia bakal membuat pergerakan mata ke bawah dan ke daerah samping, ke lateral juga. Lalu selanjutnya ada musculus obliquus superior, dia bakal membuat bola mata itu bisa gerak ke bawah dan ke medial.
Lalu ada muskulus rectus ventral yang bakal membuat patah itu fokus gerak ke samping dari arah kedua. Kemudian ada muskulus rectus medial itu bakal membuat gerakan mata ke daerah tengah, samping ke daerah tengah atau pendekat hidung. Jadi itu buat otot-otot di pergerakan mata. Baik, setelah sudah selesai, kita lanjutkan ke anatomi telinga. Jadi telinga itu secara garis besar dibagi menjadi telinga luar, telinga tengah, dan ada telinga dalam. Telinga luar itu ada pinna dan meatus acousticus externus. Lalu daerah telinga tengah itu ada kebun tipani, tuba eustachius, mustelid air cell, dan spesifikasinya itu ada oval window yang bakal menghubungkan stapes dan vestibulum. Lalu ada juga lower window, menghubungkan cochlea dan kahon tipani. Lalu buat telinga dalam, secara garis besarnya ada labirin tulang, yaitu kanalis semicircularis. Lalu ada daerah labirin legan, yaitu ada ductus semicircularis, ductus cochlearis, dan ventriculus, dan juga sapulus. Ini tadi secara telinga luarnya ada di sini, misalnya dari sini lobus auricular, convolucular, with helix, di sini ada tubercular atau penulisnya itu jardin. Lalu tunjukkan di sini alveolar artery helix, di sini fossa saccoidea helix, di sini ada fossa triangularis, di sini pros helicus, di sini adalah meatus justus externus. Buat yang kami kita bagi menjadi 3 bagian tadi, yaitu ada pars presida, bulbo, dan pars tensa. Nah, membran Tiffany ini sendiri, yang di bagian pars presida itu tersusun atas capital dan sel lupus presida. Ada juga daerah apik. Daerah apik ini bakal ada aditus et antrum yang bakal menghubungkan telinga tengah ke mastoid. Nah, lalu ada di pars tensa, ini terdiri dari 3 lapisan dari kolagen dan spesifik. Lalu ada bulbo, merupakan penoncolan bagian bawah dari osmolos. Ini bakal menangkap dari rateks cahaya. Tulang-tulang penanggalan itu terdiri dari tulang martil atau marus, ada tulang landasa atau incus, lalu ada tulang saber di atas terus. Jadi, tiga tulang inilah yang bakal meneruskan getaran suara ke tingkat oval yang dari awalnya suara itu ditangkap oleh mekanoresponsor. Buat inervasi auricula itu ada nervus 2, ada nervus C2, C3, dan P3 di jalan superficialis. Lalu dibuat nervus vagus dan nervus facialis itu di bagian profunda. Bahwa nervus ocus externus ada kelenjar telinga motivasi proses beban. Jadi sebenarnya sekret-sekret yang kita kuningan itu merupakan salah satu bentuk mekanisme pelindungan diri dari tubuh. Gitu. Lalu selanjutnya dari bagian telinga tengah, pembatasannya sekitar sini, dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga tengah, batasnya di luar ada membran Tiffany, dia telinga tengah ini dinervasi oleh nervus 9 glossopharyngeus. Lalu ada juga di bagian luar, batasnya membran Tiffany, bagian depan tuba eustachius, bagian inferior vena jugularis, bagian posterior ada aditus epentol canalis facialis facialis, lalu di superior ada tegment timpani. Dan tiga ini akan disusun oleh epidemic sintas sebelum. Dan di daerah tuba eustachius dia tersusun oleh epithelium respiratori, kolunar, dan bersih dari sel-sel kompleks. Lalu selanjutnya merupakan tuba eustachius. Tuba eustachius ini secara anatomis berada di daerah sini. Nih, tuba eustachius ini bakal menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Jadi dia berfungsi sebagai ventilasi juga, terus dari naso serta telinga tengah ke nasofaring. Juga bakal membuat suatu proteksi telinga dari patogen nasofaring. Jadi ini bakal menyeimbangkan tekanan luar yang masuk dan tekanan yang ada di dalam. Selanjutnya telinga dalam di dalam sini itu ada beberapa struktur, yaitu ada saluran tiga setengah lingkaran
atau kita kenal sebagai kanal semisirkularis itu berfungsi sebagai menjaga keseimbangan rambut di saluran rambut. Lalu ada vestibula yang terdiri dari sepusat utriculus dan berfungsi sebagai keseimbangan. Lalu ada rumah siput atau cochlea, dia dibagi menjadi tiga skala, yaitu skala vestibula, skala cochlea, dan skala timpani. Vestibula tadi bakal berhubungan sama stapes yang masukkan perilimfe yang melalui tingkat oval. Lalu kalau skala cochlea dia bakal terdiri dari organocorti dan rasa percaya. Skala kali ini bakal terisi oleh cairan endolimfe. Selanjutnya ada skala timpani yang bakal berhubungan dengan volume timpani. Dia menghasilkan cairan perilimfe. Lalu ada ductus cochlearis, yaitu tersusun dari ligamentum spiralis. Ligamentum spiralis, selanjutnya ada membran vestibular atau Risler, dan juga ada membran vestibular. Ya, tadi besoknya ini namanya papaya, ini vestibulum, ampula, terus komunal, lalu ini tadi ada skala vestibular, helicotema, skala timpani, dan ada fenestresa cochlea. Jadi seperti itu buat anatomi dari telinga. Selanjutnya ke anatomi hidung. Anatomi hidung itu tersusun dari kartilago penyusun hidung, yaitu ada kartilago nasolaterales, kartilago analis major, dan kartilago analis minores. Secara bentuk seperti ini tadi ada kartilago septinasi di daerah sini, lalu ada kartilago analis minor di daerah sini, lalu ada kartilago analis aksesoris di daerah sini. Lalu ada kartilago analis major yang terbagi menjadi dua bagian, ada cos ventral sama cos linear. Lalu di sini ada kartilago septinasi. Ini buat gambar secara pada di depannya elongasi spinalis anterior inilah kartilago septinasi. Lalu selanjutnya konfirmasi atau rongga hidup itu tersusun dari beberapa part gitu. Jadi kalau kita analikan sebagai apa, itu tersusun dari os nasale, os frontale, os ethmoidale, dan os penoidale. Lalu buat lantai, dia disusun dari palatum yang terdiri dari os maxilla, precisus palatina, lalu juga ada os palatina lamina horizontalis. Lalu buat di bagian palatum, lalu selanjutnya yang bagian di bawah atau bagian lantai itu juga terdiri dari palatum roller. Lalu selanjutnya, bagian depan disusun oleh naras anterior atau illuminasi. Bagian belakang disusun oleh cranial, dan bagian medial disusun dari os penoidale, lamina perpendicularis, cartilago septinasi, dan os fulmen. Di bagian lateral, dia tersusun dari concha nasal superior, concha nasal inferior. Lalu selanjutnya, bagian hidung ini juga disusun oleh sinus-sinus paranasal, yaitu tadi sampai sinus-sinus paranasal. Nah, sinus-sinus paranasal tadi ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus oroidalis. Maxillaris tadi ada di daerah meatus dasimidia. Sinus frontalis itu berada di meatus dasimidia juga. Sama, jadi dia itu sama tempatnya sama sinus maxillaris. Nah, selanjutnya ada sinus ethmoidalis. Sinus ethmoidalis ini dia ada beberapa bagian, yaitu selula anterior, bakal ada menempati yaitu infundibulum ethmoidale. Selanjutnya ada selula media, dia ada di sebagai fluid ethmoidale. Lalu ada selula posterior, yaitu berada di daerah meatus dasimidia. Nah, selanjutnya ada sinus sphenoidalis. Sinus sphenoidalis ini bakal menjadi tempat tersebut sphenoethmoidalis. Buat anatomi hidung kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke jaras-jaras dari jaras-jaras sensorik dan jaras-jaras motorik. Sebelumnya kita overview dulu. Jadi jaras itu semacam ruta-ruta dia membawa impuls itu dari awal impuls itu datang sampai impuls itu dipersepsikan. Jadi anggaplah kita memegang sebuah pulpen.
kita memegang suntikan. Dan reseptor kulit kita tuh menerima impuls itu bahwa menerima impuls memegang pulpen itu. Jadi dari pulpen ini dipegang sampai ke reseptor, impuls itu dibawa dari pulpen yang menerima impuls awal bakal dibawa ke medulla spinalis, lalu sampai ke otak. Lalu diinterpretasikan dari otak, oh iya aku megang pulpen. Lalu selanjutnya impuls lanjutan atau impuls responnya yaitu pulpen ini bakal aku pakai buat nulis. Jadi kurang lebih kayak gitu buat overview-nya. Jadi jaras itu kita bagi jadi dua. Jadi kayak pernah aku singgung juga di awal, sistem saraf tadi itu ada motorik juga, ada yang sama sensorik. Jadi jarasnya mengikuti dari pembagian tersebut. Jadi jaras itu ada yang motorik, ada yang sensorik. Yang motorik bakal membawa impuls itu turun atau descendant, berarti dari otak ke otot. Lalu ada juga yang namanya jaras sensorik. Jaras sensorik ini merupakan jaras ascendant, berarti jaras yang naik ke atas. Jadi ini rute sensoris itu dari reseptor ke otak. Selanjutnya, buat pembagian eh, jaras-jaras sensorik, itu ada dua, ada tractus pyrothalamikus, lalu ada tractus posterior, lalu medial lemnicus. Nah, buat tractus pyrothalamikus itu terbagi jadi anterior dan lateral. Anterior itu fokus untuk indikator ini, yaitu sentuhan dan tekanan. Selanjutnya yang lateral itu bakal fokus ke nyeri dan suhu. Selanjutnya ada yang namanya tractus posterior column medial lemnicus. Ini bakal bersesuai sama struktur-struktur yang bakal dia lewati nanti. Itu bakal fokus ke indikator getar, torsiosatif, dan diskriminasi dua titik. Buat alur konsep sederhana ada tiga neuron, tidak semua, tapi kurang lebih dia bakal ada dari pertama dari reseptor. Reseptor itu bakal dibawa impulsnya ke medulla spinalis. Dari medulla spinalis bakal dibawa ke thalamus. Dari thalamus bakal dibawa ke korteks sensorik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu buat alur-alurnya. Selanjutnya, kita pertama bakal bahas dulu tentang spinal thalamicus. Jadi, spinal thalamicus merupakan salah satu jenis jaras sensorik. Jadi, pertama, impuls itu ditangkap oleh saraf sensorik periferi atau sistem saraf. Nah, impuls itu datang bakal ke dorsal root ganglion atau DRG. Di sini, dari sini impulsnya bakal berhenti di posterior dura mater dan bakal bersinap di bakal bersiap di substansia gelatinosa di bagian posterior greyhorn. Jadi pas dia berhenti ini, dia bakal punya dua jalan. Yang pertama jalan ascendance dan yang kedua ada jalan descendance. Jadi ada jalur ascendance yang bakal naik ke sensorik. Lalu ada juga cabang yang descendants yaitu yang turun itu nanti bakal dibahas di JS yang motorik. Jadi JS descendant ini bakal jadi level intersegmental gitu. Nah selanjutnya tadi impuls itu dari cabang ascendant bakal naik 1 sampai 2 level spinal. Anggaplah ini spinal pertama, ini spinal kedua. Jadi anggaplah tadi ini root dorsal root ganglion masuk nih di kelas ini. Lalu dia bakal naik 1 sampai 2 level spinal. Nah, dari sini setelah naik 1 sampai 2 level spinal, dia bakal bersinar di posterior tremata. Dari sini sampai sini, ini disebut sebagai first order neuron tadi. Dan reseptor, lalu dia ke medulla spinalis. Selanjutnya, setelah dari bersinar di posterior tremata, dia bakal menyeberang ke tractus pyrothalamikus contralateral. Lalu setelah situ, dia bakal masuk ke spinothalamikus anterior atau lateral. Jadi, dari tahap ini, impulsnya itu bakal menyesuaikan dari rangsangan impuls awal. Dia bakal fokus kemana, mau ke anterior atau ke lateral. Setelah itu, saat dia sampai ke medula, dia bakal bergabung jadi spinal lemnicus. Nah, dari spinal lemnicus ini berada di level medulla oblongata. Dari situ bakal dibawa ke bagian thalamus dan bakal bersinar ke ventrocostal lateral atau nukleus ventrocostal lateral. Kurang lebih gitu. Jadi alurnya dari sini nanti ada alur
dorsal ganglion itu waktu berapa tahap 1 sampai 2 level spinal, nanti dia bakal ke lateral dan akhirnya ujungnya bakal nyampe ke bagian daerah otak. Bagian itu selanjutnya bakal bahas posterior column medial hemitus atau PCMA. Jadi sebenarnya kurang lebih sama aja, yang membedakan adalah nukleusnya nanti. Yang pertama, itu impuls bakal dibawa ke saraf sensorik varivar juga, jadi kurang lebih sama kayak yang spinothalamitis tadi. Jadi impulsnya awal datang nih dari saraf perifer ke saraf putih. Lalu bakal melalui dorsal root ganglion, tadi sama juga ada yang bakal dari descendants, mekanisme descendant, ada juga yang ascendants. Selanjutnya, dia bakal naik ke atas atau di lateral di bagian fasciculus cuneatus dan gracilis. Nah, dari sini, dari fasciculus cuneatus dan gracilis ini, dia bakal terus impulsnya naik ke medulla oblongata dan bakal bersinaps. Sinapsnya ini bakal bertemu dengan nucleus cuneatus dan nucleus gracilis. Setelah itu bakal melalui penyeberangan ke medial hemicus. Nah, nanti nanti dua nukleus yang berbeda ini jalur atau satu impuls itu bakal jadi satu jaras. Ya, mereka bersama-sama ke talamus sehingga nanti bertemu dengan nukleus ventropostural lateral. Jadi awalnya impulsnya itu dari dorsal ganglion tadi bakal ke sini bertemu dengan nukleus cuneatus sama nukleus gracilis. Nah, dari sini bakal kontralateral sampai ke daerah medial. Lalu dari sini nanti impulsnya akan dibawa ke talamus dan bertemu dengan nukleus ventropostural lateral. Nah, jadi spesifikasinya itu fasciculus gracilis bakal menginovasi dari ventrodalis ke-7 sampai ke bawah. Lalu buat fasciculus cuneatus dia bakal menginovasi bagian menginovasi rute jalan dari ventrodalis ke bawah dan ke atas. Jadi kurang lebih buat postural kolomedial seperti itu. Selanjutnya kita bakal bahas jaras-jaras motorik. Jadi jaras-jaras motorik ini merupakan suatu jaras yang bakal membawa impuls dari otak ke bagian organ efektor. Contohnya bisa otot. Nah, ini kita kenal juga sebagai jaras descendant atau jaras yang menurun. Jaras motorik dibagi jadi dua. Secara garis besar ada elemen tractus piramidalis dan elemen ada tractus extrapiramidalis. Kenapa dinamakan piramidalis? Karena dia bakal melewati suatu struktur piramid di daerah medulla oblongata atau otak-otak. Jadi, fungsinya nanti tractus piramidalis ini bakal mengatur gerakan volunteer atau gerakan yang kita sadari gitu. Selanjutnya ada extrapiramidalis, yaitu dia merupakan suatu jalur jaras yang tidak memiliki media oblongat. Jadi ada rute-rutenya sendiri. Nah, dia ini fokus mengatur sirkuit dari umpan balik motorik pada struktur otak. Struktur otak di sini misalnya kayak medulla spinalis, medulla oblongata, cerebellum, dan cortex cerebri. Jadi dia cuma stay on brain, dia cuma stay di situ dan nggak kemana-mana. Contoh-contohnya dua tractus piramidalis itu ada corticospinal, corticobulbar, dan corticomesenteric. Kita bakal masuk ke tractus piramidalis aja. Yang pertama, corticomesenteric. Itu kita artikan dulu sesuai namanya. Ada cortico, artinya cortex cerebri, dan mesenteric berarti midbrain atau mesencephalon. Berarti jaras ini bakal membawa impuls dari cortex cerebri ke midbrain atau mesencephalon. Selanjutnya ada corticobulbar. Ini seperti nama tadi, cortico berarti cortex cerebri. Dia bakal menghubungkan jalur itu dari cortex cerebri ke medulla oblongata, khususnya bagian bulbar. Makanya namanya corticobulbar. Selanjutnya ada corticospinal. Corticospinal ini akan membawa impuls itu dari cortex cerebri ke medulla spinalis. Nah, buat pertama kita bakal bahas dulu yang corticospinal. Corticospinal bakal terbentuk impuls di korteks motorik. Ingat ini motorik, jadi dari otak dulu ke organ efektor berbeda dengan yang sensorik tadi. Jadi impulsnya bakal terbentuk di korteks motoris. Dari korteks motoris dia bakal turun ke suatu celah
eh, ke organ ke organ dari efektornya atau kayak otot gitu ya contohnya. Nah, selanjutnya kita ke traktus corticospinalis ventralis. Nah, traktus corticospinal ventralis ini 8% tidak mengalami penyeberangan di medula oblongata, tapi dia bakal menyeberang di bagian level saraf spinal. Jadi, yang bakal menyeberang di luar adalah si traktus corticospinal ventralis tadi, baru disusul oleh traktus corticospinal ventralis. Nah, setelah melalui penyeberangan atau yang diskusio tadi bakal menyeberang di bagian saraf spinal. Lalu dari saraf spinal itu bakal menuju kondusura ventralis. Dari sini dia bakal menyatu dengan traktus corticospinal dan akhirnya bakal sama-sama menuju saraf perifer atau otot kontralateral tadi. Gitu. Jadi yang membedakan kedua traktus lateralis dan ventralis tadi adalah cuman tempat dia bersilangan aja. Nanti kita bakal ke traktus corticospinal lateralis yang ipsilateral. Jadi 2% bakal ipsilateral atau tidak menyeberang sama sekali. Jadi dia bakal berfokus untuk inervasi hemisfer otak aja. Jadi kurang lebih kayak gitu buat corticospinal. Selanjutnya kita bakal ke corticobulbar. Jadi ini tadi yang di cortex cerebri ke medula oblongata. Nah, infusnya sama dari cortex cerebri dibawa ke kapsula internal lalu ke mesencephalon dan bakal bersinap di nukleus di saraf cranialis. Jadi dia bakal bersinap di sepanjang batas otak pada daerah bulbar. Nah, nervus-nervusnya apa aja sih? Nervus-nervusnya ada nervus kelima, trigeminal, lalu ada nervus ketujuh, facialis, lalu ada nervus kesembilan, glossopharyngeus, nervus kesepuluh, yaitu nervus vagus, nervus kesembilan, accessorius, nervus ke-12, epiglottis. Nah, kenapa sih cuman ini aja nukleus-nukleusnya? Ini bakal kita bahas di selanjutnya. Sebelum itu, kita bakal bahas dulu ini. Jadi nanti dia sekitar 50% bakal mengalami penilangan. Dan tempat penilangannya itu bakal disesuaikan sama tempat dari nervus cranialisnya tadi. Yang 6 nervus yang disebutkan di awal. Jadi ini tadi buat gambarnya. Dari sini impulsnya turun ke midbrain, bakal turun ke pons. Lalu nanti dia bakal berselangan, bersesuaian sama nervus-nervus dari kranialisnya. Gitu. Jadi sebelumnya, selanjutnya kita bakal bahas tempat nervus dari saraf kranialis. Buat nervus 1 dan nervus 2 bertempatan di korteks. Jadi impulsnya itu bakal ada keluar dari korteks gitu. Jadi dia ada di batang otak. Jadi ada di batang otak itu dari nervus ketiga sampai nervus ke-12. Jadi dari nervus 3 dan nervus keempat itu berada di mesencephalon atau midbrain. Nervus kelima sampai ke nervus ke-8 itu berada di pons. Lalu nervus ke-9 sampai nervus 12 berada di medula oblongata. Selanjutnya kita bakal bahas dulu kortiko mesencephalic. Nah, kortiko mesencephalic ini kurang lebih kayak gini skemanya. Dia impulsnya bakal berawal dari cortex cerebri. Dari cortex cerebri, ini dia punya spesifikasi di daerah area Broadband ke-8. Inilah yang membedakan cortical mesencephalic sama cortical bulbar. Jadi dia impulsnya itu spesifik di area Broadband ke-8 atau frontal I5. Dia berfokus buat regulasi otot mata. Impuls tadi bakal dibawa ke mesencephalon, bakal menilang, dan bertemu di persilangannya di nukleus saraf cranialis. Saraf cranialisnya berarti khusus buat daerah mata aja, yaitu ada nervus oculomotor, troklear, dan abducens. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa bagian kortikobulbar tadi cuma ada 6 ini, karena dari nervus 3, 4, 6 itu punyanya kortikomesencephalic jalurnya. Sisanya 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tadi merupakan punyanya kortikobulbar. Kalau lebih kayak gitu, ini tadi rangkumannya. Jadi traktus sensorik piramidal, ada corticospinal tract, lokal mengatur voluntary control dari dibagi dua, ada lateral corticospinal sama anterior corticospinal. Selanjutnya tadi ada juga corticular tract, dia bakal memfokuskan kontrol pergerakan tubuh tuh bagian muka,
kepala, dan leher. Yang kortikospinal itu fokus ke bagian badannya. Nah, selanjutnya tadi ada ekstrapiramidal. Singkat saja, dia tadi rubis pospinal, dia bakal mengatur fine motor control. Lalu selanjutnya ada reticular spinal, ada yang medial, ada yang lateral. Yang medial buat kontraksi, yang lateral buat relaksasi. Lalu ada vestibulospinal, dia bakal mengatur balance dan posture, bakal mengatur buat keseimbangan tubuh. Lalu ada tektospinal, untuk kolom kospinal, dia bakal mengatur head coordination. Jadi dia semacam head co atau kepala dari koordinator dari impus-impus jazz. Mungkin kurang lebih kayak gitu aja buat pembahasan tadi. Kita sudah membahas overview dari sistem saraf pusat, sistem saraf tufti. Tadi ada dibahas anatomi mata juga, lalu ada anatomi telinga, anatomi hidung, dan jeres sensorik, jeres motorik, dan yang terakhir tadi adalah titus dari jeres-jeres motorik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada kesalahan mengucapkan suatu istilah ataupun bahasa Latinnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pembahasan kita tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan dan juga buat saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi karena sudah menyaksikan video ajar ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan menjadi berkah. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.